Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai belajar, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas materi tentang sholat gerhana. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian dapat menjelaskan pengertian sholat gerhana beserta ketentuan dan tata cara penjelasannya atau tata cara pelaksanaannya dengan benar. Bisa menjalankan ketentuan agama sesuai syariat serta memiliki rasa tahu yang tinggi. Anak-anak, apakah kalian sudah pernah melihat gerhana bulan atau gerhana matahari? Apa yang kalian lakukan jika terjadi gerhana? Apakah kalian sudah pernah melaksanakan sholat gerhana? Anak-anak sekalian, sholat gerhana dibagi dua. Ada yang disebut sholat khusuf, yaitu sholat gerhana matahari, pakainya kaf, jadi jangan tertukar dengan yang gerhana bulan ya. Jadi sholat khusuf pakai kaf, yang artinya gerhana matahari. Dan yang kedua adalah sholatul khusuf pakai kha, yang artinya adalah gerhana bulan. Di dalam agama kita, jika terjadi gerhana matahari maupun gerhana bulan, kita disunahkan, diantaranya adalah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, kemudian memperbanyak istighfar pada Allah, memperbanyak takbir, dan mengeluarkan sedekah. Pada zaman Nabi Muhammad SAW pernah terjadi beberapa kali gerhana. 3 kali terjadi gerhana matahari dan 2 kali gerhana bulan. Ketika terjadi gerhana baik matahari maupun bulan, Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada kita untuk melaksanakan sholat gerhana sebanyak 2 rakaat. Kemudian disempurnakan khotib menyampaikan khutbah jika sholatnya dilakukan secara berjamaah. Anak-anak sekalian, kita tahu bahwa dalam sejarah pada tahun 9 Hijriah, Nabi Muhammad SAW mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu putra beliau dari istri yang bernama Sayyidah Maria Qibtidiyah yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Setelah Ibrahim meninggal dunia, pada saat terjadi gerhana, kemudian orang Arab mengkaitkan terjadinya gerhana dengan meninggalnya Ibrahim. Padahal Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa ketika terjadi gerhana tidak ada kaitannya dengan kematian atau kelahiran seseorang. Karena terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan
merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika terjadi gerhana, kita disunahkan yang tadi sudah Ibu sebutkan, yaitu sholat sunnah gerhana 2 rakaat, kemudian memperbanyak istighfar, kemudian mengeluarkan sedekah. Anak-anak sekalian, hukum melaksanakan sholat gerhana adalah sunnah muakkad. Apakah sholat sunnah muakkad itu? Itu sholat yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita laksanakan secara berjamaah. Tata cara akan Ibu sampaikan, jadi perhatikan dan simak baik-baik. Untuk lafaz niat sholat gerhana matahari, usolli sunatal kusufi rakaataini lillahi ta'ala. Itu jika kalau sholatnya sendiri. Jika sholatnya berjamaah, usolli sunatal kusufi rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Jika kita sebagai makmum. Jika kita sebagai imam, usolli sunatal kusufi rakaataini imaman lillahi ta'ala. Itu tadi untuk niat sholat gerhana matahari. Kemudian untuk lafaz niat sholat gerhana bulan, usolli sunatal khusufi rakaataini lillahi ta'ala. Jika sholat kita sendiri, kalau sholat berjamaah berbunyi usolli sunatal khusufi rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Jika kita menjadi makmum, kemudian jika kita menjadi imam berbunyi usolli sunatal khusufi rakaataini imaman lillahi ta'ala. Kemudian setelah kita melafazkan niat, kita kemudian takbiratul ihram seperti sholat biasa, yaitu Allahu Akbar, kemudian bersedekah. Setelah itu seperti sholat biasa, kita membaca doa iftitah. Doa iftitah mungkin ada beberapa membaca dengan berbeda ya. Salah satunya berbunyi Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta baina masrikil wal maghribi, dan seterusnya. Atau doa yang lainnya bisa kalian baca. Kemudian setelah membaca doa iftitah selesai, kalian membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dibaca sampai selesai, sampai waladolin, amin. Setelah itu kalian membaca surat yang durasinya panjang ya, jadi bukan surat pendek tapi surat yang durasinya panjang. Kemudian setelah selesai membaca surat, kemudian ruku, kemudian membaca doa ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dengan durasi yang panjang ya, dengan durasi yang panjang. Jadi bisa beberapa kali, tidak hanya 3 kali ya, dengan durasi yang panjang. Kemudian setelah membaca doa ruku, kemudian iktidal setelah ruku dengan tumak nina, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma sita min syai'in ba'du. Setelah itu kalian bangun dari ruku, tidak sujud, tetapi setelah bangun dari sujud, yaitu setelah bangun dari ruku, kalian bisa langsung bersedekap kembali, kemudian membaca Al-Fatihah seperti pada sebelumnya. Setelah membaca Al-Fatihah, kalian membaca surat.
ya, membaca surat. Kemudian setelah selesai membaca surat, kemudian rukuk kembali seperti tadi, membaca doa rukuknya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi dengan durasi yang panjang juga. Setelah itu i'tidal setelah rukuk dengan tumak nina, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Setelah bangun dari ruku, kemudian setelah i'tidal, kalian sujud dan membaca doa sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu juga dengan durasi yang lama atau panjang. Jadi tidak hanya 3 kali, dengan durasi yang lama atau panjang. Kemudian setelah sujud, kemudian seperti pada sholat-sholat yang lainnya, yaitu adalah duduk di antara 2 sujud. Perhatikan, duduk di antara 2 sujud, duduknya yang benar seperti apa, perhatikan pada gambar. Dan membaca doa Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu duduk di antara 2 sujud. Kemudian sujud kembali dan membaca doa seperti tadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dengan durasi yang panjang juga. Kemudian setelah sujud, kita kembali takbir berdiri, takbiratul ihram, kemudian langsung bersedekap kembali. Jadi ini sudah masuk rakaat yang kedua. Pada rakaat yang kedua ini seperti tadi ya, membaca Al-Fatihah. Kemudian setelah selesai membaca Al-Fatihah sampai selesai, kemudian membaca surat yang durasinya lebih pendek dari surat pada rakaat yang pertama tadi. Setelah selesai membaca surat, kembali kita ruku sama membaca doa subhana rabbiyal azimi wa bihamdi dengan durasi yang lebih pendek dari rakaat yang pertama. Setelah selesai membaca doa bacaan ruku, kita i'tidal setelah ruku dengan tumak ninah, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian setelah i'tidal dengan tumak ninah, kemudian bangun dari ruku, tidak langsung sujud, tapi kembali bersedekap dan membaca Al-Fatihah. Sama seperti pada rakaat pertama tadi ya. Jadi setelah membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat yang durasinya lebih pendek dari rakaat yang pertama. Kemudian setelah selesai membaca rakaat yang pertama, kembali lagi ruku, membaca doa ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi dengan durasi yang lebih pendek dari rakaat pertama. Kemudian i'tidal setelah ruku dan tumak ninah, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Setelah itu kemudian sujud dan membaca doa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dengan durasi yang lebih pendek dari rakaat yang pertama. Berikutnya adalah duduk di antara 2 sujud ya. Sama seperti tadi, setelah sujud duduk di antara 2 sujud. Kemudian setelah duduk di antara 2 sujud, membaca doa duduk di antara 2 sujud. Kemudian kalian sujud kembali membaca doa sujud sama dengan tadi, yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Setelah duduk
Setelah duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kembali membaca doa yang tadi sudah Ibu sampaikan, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, dengan durasi yang lebih pendek dari rakaat pertama. Kemudian setelah itu barulah kalian duduk tahiyat akhir, ya. Setelah itu kalian membaca tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir dan membaca tahiyat. Silahkan dilihat, perhatikan duduknya tahiyat akhir yang benar seperti apa, ya, yang benar seperti apa. Kemudian membaca tahiyat akhir, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma inni a'udzubika min adabil jahannama wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Oke, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik tahiyatnya, duduknya perhatikan ya, digambar. Setelah selesai membaca doa tahiyat akhir, yang kita lakukan adalah salam, ya. Salam ke kanan, pertama salam ke kanan dulu, membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu salam ke kiri, membaca Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah selesai melaksanakan sholat gerhana, kita mengetahui bahwa di dalam sholat gerhana kita melakukan 4 kali membaca Al-Fatihah, 4 kali membaca surah, 4 kali ruku, dan 4 kali i'tidal. Setelah selesai sholat, dilanjutkan dengan khotib memberikan khutbah. Apa saja yang bisa diberikan oleh khotib? Khotib memberikan nasihat agar kita bertaubat kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah, bertakbir kepada Allah, dan kita dianjurkan mengeluarkan sedekah. Demikian anak-anak tata cara melaksanakan sholat gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Apakah ada yang belum memahami? Bagian mana yang belum kalian pahami? Kalau sudah, semoga kalian semua dapat memahami materi yang Ibu berikan tadi dengan baik. Marilah kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.